Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang video saya yang sebelumnya bagaimana cara menggunakan Bollinger Band, yang ini adalah part 2. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon kiranya dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak mengerti. Nah, oke, saya akan pasang indikatornya. Kemarin yang saya pakai itu adalah Bollinger Band. Kita set dulu garis deviation-nya, Bollinger Band-nya. Nah, ini adalah strategi yang kemarin saya sharing bagaimana cara menggunakan Bollinger Band. Saya dibantu dengan Stochastic, RSI, dan MACD. Nah, oke. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, ditonton dulu, karena jika misalnya tidak ditonton nanti teman-teman bisa bingung bagaimana tiba-tiba kok jadinya seperti ini. Nah, di kemarin saya akan membahas bagaimana cara kita menentukan posisi buy atau sell ketika harga berada di tengah-tengah garis deviation dan garis SMA 20 ini. Sebentar, ini ada momen saya open posisi buy sekali dulu. Tunggu di pergantian candle. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini kenapa saya tiba-tiba open posisi di sini, karena seperti yang saya jelaskan bahwa ketika harga atau candle telah melewati garis deviation, nah kemungkinan besar dia sudah mencapai titik jenuhnya dan dia akan reversal masuk ke dalam garis deviation ini. Nah, ditambah lagi dengan Stochastic RSI yang sudah mentok di bawah, jadi kemungkinan besar sudah akan juga naik ke atas atau reversal. Nah, kita lihat dulu yang di 2 menit yang 5 menitnya. Nah, di sini saya akan lakukan kompensasi jalan. Jika misalnya ini jauh, seperti tidak jadi guys, soalnya dia sudah mendekati harga pembukaan. Sepertinya internet saya agak nge-lag. Nah, sudah terbang guys ya. Nah, oke, sepertinya sudah akan profit, tapi kita tunggu dulu. Oke, terbang jauh. Yang di 5 menitnya tadi hampir melewati SMA 20 tapi tidak jadi. Nah, tadi jika misalnya saya melakukan kompensasi jalan, kemungkinan besar akan double kill ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting profit. Oke, nah seperti janji saya kemarin, saya akan men-sharing bagaimana jika misalnya kita menentukan open posisi ketika harga berada di tengah-tengah garis deviation maupun garis SMA 20 ini. Nah, mungkin di sini tengah-tengah ini kita bingung apakah kita akan open posisi buy atau reversal. Nah, kita bisa bantu dengan yang namanya SMA. Saya akan memasang yang namanya SMA 4. Ini saya kasih warna hijau. Terus SMA 14, 13 saja. Nah, saya kasih warna kuning.
Ini saya akan cari market yang lebih jelas. Nah, oke guys, sorry tadi jaringan terputus, jadi saya ganti jaringan ke kartu. Nah, oke, saya akan melanjutkan yang tadi saya bahas. Nah, kita cari momen atau cari market dulu. Nah, di sini Nah, sorry guys, tadi jaringan saya tiba-tiba terputus. Jadi ini saya ganti jaringan menjadi jaringan handphone dari kartu saya, jaringan WiFi ternyata mati. Jadi ini saya akan melanjutkan apa yang saya bahas tadi. Nah, di sini saya menambahkan yang namanya SMA 4 dan SMA 13. Nah, fungsi dari SMA 4 dan SMA 13 ini adalah membantu kita untuk menganalisa ketika harga telah berada di tengah-tengah garis deviation dan garis SMA 20 ini. Nah, caranya adalah ketika market itu sedang downtrend atau uptrend yang kuat, kita bisa menggunakan SMA 13 ini sebagai titik pantul atau titik reversal untuk follow the trend. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ini sedang uptrend. Nah, dia ketika menyentuh SMA 14, dia akan reversal ke atas. Nah, begitu juga dengan dia menyentuh SMA 4. Nah, di sini kita bisa open posisi buy 2 menit. Untuk follow the trend. Nah, ini saya open posisi buy ya guys ya. Kenapa? Karena saya menggunakan SMA 14 dan SMA 20 ini sebagai titik pantul untuk follow the trendnya. Nah, ini adalah fungsi ketika ketika market sedang terjadi uptrend ataupun downtrend yang kuat. Nah, jika misalnya menjumpai market yang uptrend dan downtrendnya tidak begitu kuat, malah dia hampir seperti sideways, kita bisa menggunakan SMA 4 dan SMA 13 ini sebagai persilangan. Jadi ketika SMA 4 dengan SMA 13 sudah mulai bersilangan, maka kita open posisi. Jadi misalnya ini dia bersilangannya dari atas ke bawah, nah kita open posisinya sell. Kita cari market yang cocok. Nah, seperti ini guys ya. Seperti ini. Kita coba open posisi sell. Karena di sini dia sudah berada di bawah garis SMA 20. Di sini dia sebenarnya di sini momen yang pas ya ketika SMA 4 bersilangan dengan SMA 14. Nah, tapi di sini juga SMA 4-nya sudah mulai bersilangan dengan SMA 20-nya. Jadi kemungkinan besar juga akan menjadi downtrend. Kita lihat yang NZD/JPY. Nah, dia mantul ya guys ya. Kita lihat apakah akan profit. Masih ada 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, dan profit ya guys. Nah, jadi di sini sebenarnya kan tren sedang uptrend. Nah, pada saat dia menyentuh SMA 14 maupun SMA 20-nya, kita open posisinya follow the trend yaitu up. Nah, kita balik ke yang persilangan. Nah, di sini dia gagal terjadi persilangan guys. Jadi jika misalnya sudah gagal terjadi persilangan dan market harga juga sudah berada di SMA 20, kita jangan lanjut lagi, kita skip aja, kita cari market yang lain. Tapi kita tunggu dulu hasilnya.
Jika misalnya loss, saya akan kompensasi. Ini saya akan kompensasi up ke atas saja. Nah, kenapa saya kompensasinya di sini? Karena di sini juga bisa dilihat sudah terjadi persilangan antara SMA 4 dengan SMA 13 dari bawah ke atas. Jadi kemungkinan besar sudah akan uptrend, dan di MACD-nya garis hijau juga sudah mulai bersilangan dengan garis merahnya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi uptrend. Nah, tapi sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa bertrading itu dan strategi tidak ada 100% yang pasti ya guys ya. Jadi tetap kita harus menjaga money management dan psikologi kita agar kita bisa mendapatkan profit konsisten. Oke, kita tunggu hasilnya apakah akan profit. Tapi ini agak sedikit bahaya. Kenapa? Karena garis deviation-nya sudah mulai mengecil. Nah, jika misalnya garis deviation sudah mulai mengecil, maka tren itu sudah menjadi sideways. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika sudah garis deviation mengecil, nanti dia sebenarnya sudah sideways guys ya. Tapi jika misalnya dia mengembang, nah ini sebenarnya dia sedang ada tren. Meskipun tidak terlalu kuat trennya, tapi dia terbentuk tren down atau tren turun ke bawah. Di sini saya tidak akan kompensasi lagi jika misalnya loss. Saya akan pindah market. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan loss. Kita cari market yang akan terjadi persilangan. Biar saya kasih contohnya. Nah, ini telat. Nah, ini boleh. Saya akan open posisi buy. Nah, alasan saya akan open posisi buy sama seperti yang tadi. SMA 4 sudah mulai akan bersilangan dengan SMA 13. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan terjadi perubahan tren yang dari downtrend menjadi uptrend. Nah, garis MACD ini yang hijau juga akan mulai bersilangan dengan garis merahnya. Nah, di RSI, stochastic RSI-nya sendiri juga sudah mulai naik ke atas ya guys ya. Kita tunggu hasilnya karena di sini dia menjumpai SMA 20, jadi kemungkinan besar dia bisa reversal juga. Tapi saya yakin analisa bahwa dia akan menembus SMA 20. Oke, kita tunggu hasilnya apakah akan profit. Masih ada sisa 30 detik lagi, kita tunggu sampai habis. Nah, ini seharusnya sudah akan naik karena dari MACD-nya juga sudah mulai berpotongan. Tapi karena dia di sini ada SMA 20, jadi dia agak terhenti sedikit. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 profit. Nah, oke. Semoga yang saya sharing kepada teman-teman bisa dimengerti ya guys ya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari video kali ini.
Ya, semoga ilmu ini dapat dipelajari sama teman-teman dan dimengerti dan dipraktekkan dan bisa mendapatkan profit konsisten di setiap harinya. Oke, salam profit ya guys.